Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku soleh-soleha? Bertemu kembali dengan Ustazah Susi. Nah, semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan tetap semangat belajarnya dan semangat dalam melakukan ibadahnya. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini Ustazah akan menyampaikan pembelajaran tema 3 benda di sekitarku, subtema 4 perubahan wujud di lingkunganku, pembelajaran 1. Nah, apa saja di pembelajaran 1 sini? Ayo kita mulai. Nah, tahukah kamu apa ini ya? Apa ini? Siapa yang bisa menebak? Ya, kalau yang ini mengatakan gula pasir, ini 100. Selanjutnya, ini gambar apa ya? Apakah ini coklat? Ya, kalau ini bilang gula merah 100 ya. Nah, ini adalah dua jenis gula pasir dan gula merah. Ya, banyak ya jenis-jenis gula. Nah, gula merah ini juga ada bermacam-macam. Ada yang tahu? Iya, yaitu gula palem, ya gula Jawa, gula aren. Nah, jadi kita hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara pembuatan gula aren. Kita membuat gula aren sih apakah ada hubungannya dengan perubahan wujud di lingkunganku? Ayo kita simak baik-baik ya. Nah, ini ada bacaan ya. Jadi kita bacalah wacana berikut ini dengan nyaring dan sesuai dengan intonasi yang tepat ya. Membuat gula aren. Berdasarkan bahan baku pembuatannya, gula merah dapat dibedakan menjadi gula Jawa, gula aren, dan gula palem. Gula Jawa dibuat dari nira pohon kelapa, gula aren dibuat dari nira pohon aren, gula palem dibuat nira pohon palem. Gula aren dihasilkan dari tanaman aren, Arenga pinnata. Tanaman ini mudah tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia, Malaysia, India, Vietnam, dan Laos. Tanaman aren mirip dengan pohon kelapa, hanya saja batang aren sangat kotor karena pelepah daun tua sulit lepas dari batangnya yang dibalut oleh ijuk. Batangnya tidak bercabang dan tidak berduri. Tinggi pohon aren dapat mencapai 25 meter dengan diameter 65 meter. Di Indonesia, daerah Lebak Provinsi Banten merupakan daerah yang paling banyak memproduksi gula aren. Biasanya, para petani aren bergabung dalam koperasi yang bekerja sama dalam memproduksi dan memasarkan gula aren. Warna gula aren beragam, mulai dari coklat keemasan hingga coklat gelap. Lalu, bagaimana cara membuat gula aren? Nira pada pohon aren disadap dan ditampung pada sebuah wadah. Nira adalah cairan manis yang diperoleh dari penyadapan batang tanaman keluarga palma seperti aren, tebu, kelapa, dan nipah. Kandungan gula dari nira cukup tinggi, yaitu sekitar 10-15%. Setelah dikumpulkan, nira kemudian disaring dan diolah dengan cara dididihkan menggunakan kayu bakar pada sebuah wajan hingga air di dalam nira menguap. Sisa dari penguapan akan mengental. Pendidihan nira harus terus diaduk searah jarum jam agar nira mengental sempurna. Endapan nira yang mengental dimasukkan ke dalam cetakan agar membeku atau mengalami kondensasi. Cetakan yang digunakan biasanya dibuat dari potongan bambu yang kecil lubangnya. Ada juga yang menggunakan papan yang dibuat seperti mangkuk yang didasari plastik agar mudah untuk mengambil gula saat sudah kering. Agar gula aren tidak mudah mencair saat penyimpanan, gula aren dalam cetakan harus benar-benar sudah dingin dan mengeras, disaringkan dari berbagai sumber. Nah, itu ya anak-anak gambarnya ya. Nah, itu pohon arennya, kemudian yang lagi diolah ya kan, dari cair kemudian dia mengental ya, kemudian dia dicetak-cetak ya. Ini adalah proses pembuatannya ya, dan banyak manfaatnya dari gula aren ini. Nah, selanjutnya untuk memahami baca ini kita menjawab pertanyaan ya. Yaitu di eksplorasi ini kita jawab pertanyaan bahwa ini apa bahan baku pembuatan gula aren? Ya, bahan baku pembuatan gula aren adalah nira pohon aren. Pertanyaan kedua, apakah yang disebut dengan nira? Nah, nira adalah cairan manis yang diperoleh dari penyadapan batang tanaman keluarga palma seperti aren, tebu, kelapa, dan nipah.
Pertanyaan ketiga, mengapa nira harus dididihkan dalam proses pembuatan gula aren? Ya, agar air nira itu menguap dan sisa dari penguapannya akan mengental, ya. Yang keempat, tuliskan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan gula aren. Nah, perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan gula aren yaitu dari mencair, ya, dari bentuk air gula nira itu menjadi membeku. Ya, dicetak-cetak ya, didiamkan, dia akan membeku, mengeras. Kelima, daerah mana Indonesia yang paling banyak memproduksi gula aren? Nah, daerah Lebak, Provinsi Banten, ya. Bagaimana cara mereka memproduksi hingga memasarkan gula aren? Yaitu dengan bergabung dalam koperasi yang bekerja sama dalam memproduksi dan memasarkan gula aren. Bagaimana anak-anak? Apakah sama jawaban Ustaz dan jawaban kalian? Ya, kita akan menceritakan proses pembuatan gula aren. Nah, apa ya proses pembuatan gula aren yang pertama? Ya, yaitu nira pohon aren disadap dan ditampung pada sebuah wadah. Lalu selanjutnya apa? Masih ingat di bacaan tadi? Nah, setelah dikumpulkan, nira kemudian disaring tuh dan diolah dengan cara dididihkan, yaitu menggunakan kayu bakar pada sebuah wajan hingga air nira itu di dalam tuh menguap ya, sehingga sisa dari menguapan itu akan mengental. Nah, proses selanjutnya dalam pembuatan gula aren, nah pendidihan itu harus terus diaduk ya searah jarum jam agar nira itu mengental sempurna ya. Jadi tidak asal untuk mengaduknya. Nah, selanjutnya proses selanjutnya endapan nira yang mengental itu dimasukkan ke dalam cetakan. Setelah mengental masuk dalam cetakan agar membeku atau mengalami kondensasi. Nah, membeku itu disebut dengan kondensasi. Masih ingat anak-anak kalau penguapan disebut dengan apa? Evaporasi. Nah, selanjutnya agar gula aren tidak mudah mencair saat penyimpanan, gula aren dalam cetakan harus benar-benar sudah dingin dan mengeras. Nah, ini adalah proses pembuatan gula aren. Jadi kita sudah tahu kan bagaimana proses pembuatan gula aren? Aku sekalian, selanjutnya kita akan dirumuskan kegiatan 2 ya. Kegiatan 1 kan kita akan memberi bercerita ya dalam bentuk gambar ya, dalam bentuk gambar tentang perubahan wujud. Nah, di kegiatan 2 ini kita merumuskan sikap bersatu. Apa sih arti sikap bersatu itu? Nah, berkumpulnya individu menjadi satu tanpa memandang ras, suku, agama, warna kulit, dan keturunan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi sikap bersatu itu kita tidak terpecah belah ya, dan kita tidak memandang apapun itu karena kita mencari tujuan tertentu. Nah, sikap bersatu itu apa saja contoh-contohnya? Yang pertama itu contoh sikap bersatu: hidup rukun, tidak bertengkar, tidak berkelahi ya. Kemudian contoh yang kedua yang lainnya ya saling tolong menolong. Jadi bahwa kita tidak bisa hidup sendiri ya. Jadi bagaimana kita dengan banyak orang ya, dan misalnya ada di lingkungan tempat tinggal kita ya, ada tetangga ya, saling membutuhkan ya. Nah, jadi ini saling tolong menolong. Jadi banyak sekali sikap saling sikap bersatu ya. Bisa kalian sebutkan tuh yang lain-lainnya. Nah, selanjutnya anak-anak, lalu bagaimana kita menyebutkan pengalaman sikap bersatu? Tentu kalian punya pengalaman kan sikap bersatu ya. Contoh pengalaman sikap bersatu di sekolah ini saja contohkan misalnya Ahmad. Nah, pengalaman sikap bersatu di sekolah, dia melaksanakan kerja bakti bersama teman-teman di halaman sekolah. Jadi pada suatu hari Jumat itu ajak kerja bakti dari kelas 1 sampai kelas 6 melakukan kerja bakti ya. Dan Ahmad ini melakukan kerja baktinya teman-temannya di halaman sekolah, memungut sampah, menyapu dan sebagainya. Nah, yang kedua itu Rahmat ya. Rahma yaitu melaksanakan praktik membuat es krim bersama teman sekelompoknya. Nah, jadi bagaimana tujuannya agar ini selesai ya. Jadi agar ini es krimnya menjadi enak ya. Jadi dia melaksanakan praktik ini membuat es krim bersama teman sekelompoknya. Kemudian Alia. Nah, Alia ini mengerjakan soal di dalam
kelompok belajarnya. Jadi ada soal yang harus dipecahkan bersama-sama, ya. Nah, anak-anakku mungkin banyak sekali pengalaman sikap bersatu di sekolah ya. Bisa kalian sebutkan yang lainnya. Silakan kalian isi tabel di buku kalian. Apa-apa saja itu pengalaman sikap bersatu. Nah, selanjutnya ya anak-anakku, bahwa sikap bersatu merupakan sikap yang rukun dan saling menolong. Sikap tolong menolong bisa membuat pekerjaan menjadi ringan, cepat, dan mudah. Nah, sikap bersatu itu banyak contohnya. Kita lihat nih di gambar pertama. Ini kira-kira sikap bersatu nggak ya? Ini sepertinya gambar apa ya? Oh, terjadi pertengkaran antara dua orang teman. Nah, ini artinya bukan sikap bersatu. Nah, berikutnya gambar apa ini? Ya, piket kelas ya, saling berbagi tugas supaya pekerjaan piketnya selesai. Nah, ini adalah contoh dari sikap bersatu. Gambar selanjutnya. Nah, ini apa? Wow, marah, mengejek temannya ya dari belakang. Nah, ini apakah termasuk sikap bersatu? Tentu saja tidak. Nah, gambar berikutnya. Ya, guru menjelaskan pembelajaran dan anak-anak mendengarkan pembelajaran itu dengan baik dan tertib. Nah, ini artinya menunjukkan sikap bersatu. Nah, gambar berikutnya. Wah, ini ada temannya yang nangis dan satunya menghiburnya, ya. Nah, apakah ini sikap bersatu atau tidak? Ya, ini ada contoh sikap bersatu. Dan gambar terakhir. Wah, ini apa sedang ulangannya, dan yang satu temannya sedang mengerjakan, ya, yang satunya melihat hasil pekerjaan temannya. Apakah ini termasuk sikap bersatu? Kalau dengan menyontek, ya tentu saja ini tidak menunjukkan sikap bersatu. Nah, anakku sekalian, jadi kita sudah tahu ya yang mana sikap bersatu, yang mana tidak. Anakku sekalian, sikap rukun merupakan salah satu contoh sikap bersatu. Sebagai anak soleh, kita harus rukun dengan teman-teman di sekolah. Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin terhadap orang mukmin yang lain seperti satu bangunan, sebagian mereka menguatkan sebagian yang lain. Beliau menjalin antara jari-jarinya. Hadis riwayat Muslim. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran kita hari ini ya. Jadi hari ini kita membuat gula aren dan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan gula aren, itu dari mencair menjadi membeku ya, kita sebut kondensasi. Nah, kemudian kita juga belajar tentang sikap bersatu, bagaimana sikap bersatu ini sangat penting di kehidupan kita sehari-hari, dan pengalaman sikap bersatu di sekolah. Nah, anak-anakku, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian mendapatkan pengetahuan, wawasan, dan menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup sekian. Jazakumullah kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.